Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ati wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Istiqamah rahimakumullah. Mengawali khutbah pada kesempatan siang yang mulia ini, khatib mengingatkan pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada bekal yang paling berharga yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki fid dunya wa fil barzakh ila yaumil qiyamah kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di pekan terakhir di bulan Syawal 1445 Hijriyah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bersama-sama telah diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan 1445 Hijriyah. Kemudian kita merayakan bersama kemenangan dengan kita melaksanakan Idul Fitri, dan selanjutnya adalah bagaimana kita semuanya senantiasa berkomitmen untuk bisa melanjutkan semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita tempa, yang sudah kita latih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pun demikian yang berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama sebagai makhluk sosial yang senantiasa tidak luput dari interaksi dengan saudara, dengan sesama, dengan teman sejawat, di mana saja, di lingkungan, di kantor, di tempat kita melaksanakan tugas atau amanah. Maka alhamdulillah di negeri kita tercinta ini ada satu budaya yang luar biasa, yakni halal bihalal, yang intinya adalah bagaimana kita bisa merajut dan menguatkan kembali ukhuwah di antara kita, sehingga ibadah Ramadan yang kita laksanakan pun disempurnakan dengan kita saling maaf-memaafkan satu sama lain.
Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi menjelaskan ada 3 kemuliaan bagi seseorang yang mana tentunya kita semuanya mengharapkan dan menginginkan kita dapat hidup mulia di dunia ini, di alam barzah, dan nanti di akhirat kelak. Namun apakah pemahaman kita sudah sesuai dengan pemahaman para ulama atau seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu terdapat pada 3 hal. Yang pertama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kitmanul faqri hatta yadhunnan nasu anna min iffatika annaka ghaniyun. Kitmanul faqri artinya mampu menyembunyikan kefakiran yang ada pada dirinya sehingga orang lain mengira bahwa dia atau diri kita yang mampu menutupi kefakiran diri itu mengira bahwa orang itu adalah orang yang kaya raya, orang yang berkecukupan. Kenapa demikian? Min iffatik tadi dikatakan. Itu dilakukan karena ia mampu menjaga harga dirinya. Jadi ketika seseorang mampu menutupi kefakiran diri, padahal sesungguhnya ia fakir, sesungguhnya ia tidak mampu, tapi ia tutupi sehingga tidak ketahuan oleh siapapun, maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu termasuk kemuliaan seseorang. Sehingga ia tidak menampakkan dengan meminta-minta atau tidak ingin menyulitkan orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tanda kemuliaan seseorang itu adalah waqitmanul ghadabi hatta yadhunnan nas annaka radin. Kemuliaan seseorang itu adalah jika engkau mampu menyembunyikan kemarahanmu sehingga orang di sekitarmu mengira bahwa engkau adalah ridho terhadap apa yang dialami. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua ini tentunya berkaitan dengan momentum yang kita sering lakukan. Saling memaafkan, saling menghalalkan, saling ridho satu sama lain dengan saudara. Ini penting, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kriteria orang yang bertakwa, yang layak mendapatkan ampunan dan surganya Allah, yang digambarkan surganya Allah seluas langit dan bumi, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kriterianya di ayat berikutnya, di ayat 134, setelah seruan di ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dan juga surga Tuhanmu yang mana seluas-luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Apa tanda orang yang bertakwa? Ayat berikutnya Allah nyatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu adalah senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Lalu berikutnya, nah ini yang berkaitan dengan bagaimana ciri orang yang bertakwa ketika ada orang lain menyakiti hatinya, ketika ada orang lain yang menzalimi dirinya, yakni al-kadhiminal ghaidh,
ia mampu menahan amarahnya. Mampu menahan amarah itu tidak mudah. Namun ketika seseorang diberikan kemampuan menahan amarah, subhanallah, itu adalah satu kemuliaan yang Allah berikan. Lalu kemudian, ciri orang yang bertakwa yang pantas mendapatkan ampunan dan surganya Allah ketika orang lain berbuat salah, ketika orang lain mendoliminya adalah wal'afina anin nas. Yang kedua, ia memaafkan orang lain. Ketika yang pertama tadi ia bisa menahan amarah, bisa jadi orang yang menahan amarah ini di hatinya masih ada bekas sakit hati, bekas luka di hatinya karena kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Tapi ia tutupi. Tapi yang kedua, orang yang memaafkan bukan hanya tidak marah, tetapi juga dia sudah menghapus bekas luka di hatinya. Jadi dianggap tidak pernah terjadi apa-apa karena ia sudah menghapus, sudah memaafkan. Memaafkan pun itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Ketika kita diberikan kemampuan memaafkan orang lain, berarti ada tanda-tanda ketakwaan di dalam hati kita yang bisa menghantarkan kepada dapat meraih ridho, ampunan, dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di penghujung ayatnya Allah tutup dengan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Disebutnya muhsin. Orang yang berbuat ihsan ini jauh lebih hebat lagi daripada orang yang kedua tadi, bisa memaafkan orang lain. Yakni bagaimana? Orang yang muhsin ini bukan hanya memaafkan orang lain, akan tetapi dia malah berbuat baik. Kejelekan yang dilakukan oleh orang lain dibalas dengan kebaikan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan, bisa menahan amarah, bisa memaafkan orang lain, dan bahkan bisa berbuat baik kepada siapapun, hatta kepada orang yang pernah menyakiti kita. Amin Allahumma amin. Maka tadi kata Imam Asy-Syafi'i, yang kedua, kemuliaan seseorang itu terdapat pada kitmanul ghadab, bisa menyembunyikan kemarahan sehingga orang lain mengira kita ini ridho sama apa yang diperlakukan oleh siapapun. Subhanallah. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin, jamaah rahimakumullah, kemuliaan seseorang itu kata Imam Asy-Syafi'i terdapat pada waqitmanu syiddah hatta yadhunnan nas annaka mutana'im. Yakni kemampuan kita atau kemampuan siapapun, kemampuan seseorang menyembunyikan kesulitan dan kesusahannya sehingga orang di sekitarnya mengira bahwa kita adalah orang yang senang, orang yang bahagia, orang yang enjoy saja. Padahal kesulitan senantiasa menghantuinya. Kesukaran ia hadapi, tetapi ia mampu menutupi. Subhanallah, itu adalah satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang mulia itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, semuanya adalah bukan tergantung kepada harta, jabatan yang sifatnya duniawi, bukan. Tapi kemuliaan seseorang itu tergantung bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, bimbingan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu menampilkan sikap terbaik bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kezaliman dari orang lain kepada diri kita. Semoga sikap yang kita ambil adalah sikap yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد دائما أبدا والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان. بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان. بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان وأعنه علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير سخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك أعنا يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.